lagi antri apa sih nih? Ternyata lagi pada war pempek nih. Jualan model begini memang lagi hype banget bos. Sistem jemput bola yang bikin usaha apapun makin cuan. Halo bos, aku Eva, owner dari Pempek 1000. Nah, aku jual berbagai macam pempek, ada pempek dos dan pempek ikan. Lihat nih, antriannya udah serame ini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, untuk bisa jualan dengan antrian pembeli seperti ini butuh perjalanan panjang. Eva memulai usahanya dari jualan depan rumah, produksi sendirian, sampai akhirnya sekarang punya puluhan karyawan. Bukan modal besar yang jadi andalan, tapi kepekaan melihat peluang di sekitar. Dari promosi mulut ke mulut, sampai reseller datang sendiri karena produknya mudah dijual. Jadi keluarga suami itu memang orang Palembang gitu, dan memang suami besar di Lampung. Kebetulan memang keluarga suami itu banyak yang jualan pempek. Nah waktu itu pas aku ke Lampung ada pabrik di rumahnya suami, jadi aku lihat deh mereka buat gitu. Terus bilang sama suami, gimana kalau misalnya kita buat pempek. Nah itu aku emang nggak belajar sama sekali awalnya. Aku lihat-lihat aja di YouTube, belajar gitu. Nah terus aku dapat takaran rasa menurutku yang enak. Meski berangkat dari tradisi keluarga Palembang, Eva tidak sekedar meniru. Doi ngebangun standar produk sendiri dengan takaran yang diukur detail. Ini penting bos, karena saat produksi sudah besar, konsistensi rasa adalah segalanya. Dengan sistem resep yang tetap, rasa pempek tidak lagi tergantung siapa yang masak. Inilah fondasi bisnis kuliner yang siap tumbuh jadi skala besar. Tadinya mau pakai nama anak aku kan, cuman kita cari yang unik aja gitu. Nah kebetulan pas waktu kita baru merintis, itu ada orang hajatan pesen 1000 piece gitu. Jadi suami bilang, kita namain aja Pempek 1000 gitu. Jadi sampai rumah itu, ya udah kita patenin aja tuh nama Pempek 1000 itu. Bos, nama Pempek 1000 juga bukan cuma unik, tapi punya cerita jualan. Dari satu pesanan besar 1000 pempek, lahirlah brand yang sekarang dikenal luas. Nama yang mudah diingat, sekaligus kasih kesan produk yang siap main di volume. Di bisnis pempek, yang bikin orang balik lagi itu bukan cuma pempeknya, tapi cukonya. Karena disitulah karakter rasa ditentukan. Kita bikin versi yang lebih enak, yang nggak sembarangan atau ngasal dari cukonya. Mungkin kalau misalnya pempek itu kan orang bisa lah bikin pempek apa aja gitu ya. Kalau yang aku lihat nih dari pempek yang lain kan ada yang gulanya tuh kayak coklat gitu. Kita bikin kalau linggau itu kan buat penghitamnya. Nah si manisnya ini dari gula Jawanya. Buat Eva, cuko itu bukan pelengkap, tapi produk utama. Makanya formulanya nggak dibikin asal-asal, karena pempek boleh mirip, tapi cuko adalah identitas brand. Pemilihan gula linggau jadi pembeda penting bos, bukan cuma bikin warna cuko jadi hitam alami, tapi juga kasih rasa pahit manis yang seimbang. Pempek 1000 jual pempek dos sama pempek ikan. Nah kalau pempek ikan itu dia ada kulit, adaan, lenjer sama telur dan kapal selamnya juga. Nah kalau si pempek dosnya ini kita bikin versi yang isian aja, tapi dia tidak menggunakan daging ikan tenggiri, tapi ada isian ebi dan telur. Bos, dari varian produk, Pempek 1000 main cerdas di dua segmentasi. Pempek ikan untuk konsumen yang cari rasa otentik, dan pempek dos untuk pasar yang lebih sensitif harga. Strategi ini bikin Pempek 1000 punya daya jual luas. Kalau untuk pempek ikannya, Eva pilih main di kualitas, dengan komposisi ikan yang lebih banyak. Kalau ikan sih sama aja ya, pakai paling ikan tenggiri yang biasa orang bikin, dibuat gitu. Cuman memang takaran kita lebih berasa di ikannya, komposisinya tuh kayak 1:1,5. Jadi kita lebih banyak ke daging ikannya. Jadi kalau dos itu kan memang kita lebih ke tepung ya, tapi ada isiannya itu tadi ebi sama telur. Nah makanya kita buat versi yang ikannya ini lebih berasa. Bos, saat produk sudah dapat pasarnya, tantangan berikutnya adalah skala. Dari usaha rumahan,
Pempek Seribu sekarang sudah berjalan dengan satu dapur utama yang menyuplai produk untuk 4 outlet sekaligus. Kalau cabangnya kita sekarang udah 4. Nah itu kita ada di Rempoa, di Serua, di Ceger, sama di Lebak Bulus gitu. Jadi kalau misalnya proses cabang ini mereka nih ambil dulu pempeknya dari rumah produksi untuk dibawa ke cabang. Nah itu nanti stokannya itu semua udah diatur sama yang diproduksi. Jadi mereka tinggal ngejualin aja di sini. Model ini bikin kualitas lebih terkontrol, bos. Resep, takaran, dan standar rasa semua sama. Cabang tinggal fokus jualan, langsung goreng di tempat. Nah, menariknya, Eva nggak main di margin besar persatuan, tapi main di volume. Jadi kalau misalnya ini kan kita jualnya itu kan memang bermain di quantity gitu. Kita udah jual ribuan piece tiap harinya. Jadi kalau misalnya harga cabai atau telur lagi naik, ya kita nggak pernah mengurangi komposisi tersebut. Karena akan berubah sendiri rasanya gitu kalau misalnya dikurang-kurangin. Dalam bisnis makanan, ini keputusan berani. Saat harga bahan baku naik, Eva tetap jaga komposisi. Karena sekali rasa turun, pelanggan setia pun bisa pergi, bos. Inilah strategi jangka panjang. Konsistensi rasa ditukar dengan loyalitas konsumen. Tapi bos, bisnis nggak selalu manis ya. Eva juga pernah merasakan jatuh bangun di usahanya ini. Nah pas lagi selesai COVID malah kita yang agak menurun omsetnya gitu. Jadi kita pindah dari tempat lama ke tempat baru ini gitu. Untuk kita restart ulang nih, di mana sih letak kesalahannya gitu. Apakah ada kebocoran dalam bisnis kita nih Pempek Seribu sehingga terjadinya penurunan omset. Bos, setelah produksi dan manajemen dirapikan, Eva nggak berhenti sampai di situ. Doi lihat satu fenomena menarik. Kini banyak pemilik usaha makanan turun ke jalan, mendekat ke konsumen dan lebih cepat baca respon pasar. Tapi bedanya, Eva nggak langsung gas jualan. Dia tes pasarnya lewat sosial media, bos. Jadi aku buat konten buat jual pempek yang promo itu yang 10.000 20 pempek itu. Ternyata banyak yang suka dan tertarik gitu. Karena memang dari dianya sendiri ada yang just tip untuk jual kembali gitu. Dan emang suka rasanya yang untuk beli lagi ke situ. Disinilah ide konsep pempek belusukan lahir. Bukan sekedar jual murah, tapi strategi sampling dalam skala besar. Harga ekstrim pun jadi cara buat narik customer. Ini biar mereka tahu dulu rasa pempeknya, bos. Kalau yang di belusukan itu kan kita bikin promonya 10.000 20 pempek. Kenapa kita bikin harga lebih murah supaya masyarakat lebih tahu dulu nih rasa dari Pempek Seribunya seperti apa. Pengenalan dulu rasanya dari Pempek Seribu. Nah, bos, secara bisnis ini strategi yang jelas. Belusukan buat tarik konsumen baru, sedangkan outlet buat bisnis jangka panjang. Yang paling menarik, struktur harga dibedakan, tapi nggak matiin salah satunya, bos. Kalau di belusukan sendiri, kita setiap belusukan itu bawa 2.000 paket. Paling dikit 2.000 paket. Nah, itu habis dalam 1-2 jam. Gitu. Kalau misalnya di outlet, mereka bisa paling bawa sekitar 500, tapi dia bisa minta lagi diantar sama driver kita gitu. Kalau misalnya stok di cabang habis, dia minta lagi, request lagi. Bos, 2.000 paket pempek habis dalam 1-2 jam. Bikin omset harian belusukan minimal tembus 20 juta rupiah. Hanya dengan modal meja, lapak, dan mobil loh, bos. Uniknya, Eva punya cara tersendiri memperlakukan pembelinya supaya repeat order. Jadi waktu belusukan kedua itu aku bikin karena mereka antusiasnya udah luar biasa nih, antri panas-panasan, kadang ada yang kehujanan gitu kan. Jadi aku gratisin minyak 1 liter, kalau enggak sendok, ya untuk ini aja lah, buat semangat mereka gitu kan. Bos, Eva bukan cuma jual pempek, tapi jual strategi, kedisiplinan, dan kepercayaan pasar yang hasilnya pasti cuan, bos. Nah bos, ada tips sih dari Pempek Seribu. Yang pertama, usahanya dari yang kecil dulu ya bos. Yang kedua, konsisten mau harga itu naik atau turun. Nah yang paling penting nih bos,
Cuan bos. Bos-bos, di balik ramainya dunia artis dan hiburan, selalu ada sosok manajer yang berperan. Nah, salah satu manajer hits papan atas yang sudah pegang banyak artis top di Indonesia adalah Vera Zanobia. Terkenal dengan sebutan Mak Vera, kini Doi mencoba peruntungan di bisnis kuliner loh bos. Halo bos, ketemu lagi bersama Mak Vera dan anak-anak Mak Vera. Pokoknya hari ini Mak mau nunjukin usaha barunya Mak, Bebek Mak Vera. Yang penasaran tetap di Cuan Bos. Bos, Mak Vera pernah eksis menjadi manajer artis papan atas Indonesia, yakni almarhum Olga Syahputra. Kalau sekarang sih, Doi menjadi manajer beberapa artis yang sedang merintis karir di dunia hiburan, bos. Nah, di balik kesibukannya menjadi manajer, Mak Vera masih punya waktu buat menjalankan bisnis kulinernya loh, bos. Bersama keluarga dan sahabat, Doi menjalankan bisnis warung makanannya ini, bos. Nah, untuk menunya, Doi pilih masakan Indonesia dengan menu andalannya bebek goreng, bos. kenapa sih harus bebek? Karena orang banyak yang suka bebek. Ya kan? Kenapa sih ayam? Banyak orang yang suka ayam. Jadi kalau nggak ada bebek, ya mereka suka ayam. Kalau nggak ada ayam, ya mereka suka bebek. Nah, Emak bikin itu. Jadi itu kenapa Emak bikin bakso? Karena banyakan orang Indonesia demen yang kuah-kuah kan. Makanya Emak bikin 2 versi. Bakso ada, soto juga ada. Semua yang ada di meja Emak nanti, itu semuanya sambalnya cuma sambal Mak Vera. Bos, uniknya Mak Vera juga sering mengajak artis-artis yang bergabung di manajemennya untuk berjualan di warung makannya. Ini cara Mak Vera ngasih ilmu berbisnis ke para artis muda ini. Boleh jujur, setiap kita ada orang makan, Emak pasti ajak ngomong dan jadi teman. Salah satunya kuliner, jualan, dagang, mau artis kek, mau jualan kuliner kek. Satu niatnya apa? Nyari saudara, nyari temen. Punya keahlian di dunia masak-memasak, jelas jadi bekal Mak Vera melakoni bisnisnya ini. Bersama Mas Wawan, chef profesional asal Jawa Timur, mereka meracik aneka menu yang khas termasuk soto spesial khas Madura. Kalau Emak masaknya untuk soto itu dagingnya tidak Emak masukin barang-barang karena takut bau hamis. Jadi Emak pisahkan. Ini dagingnya, parunya, daging paru untuk soto Maduranya kita pisahkan. Nggak boleh disatuin ke dalam bumbu kuahnya, takutnya bau amis. Dari semua menu, tetap ya bos, andalannya adalah bebek goreng dengan bumbu hitamnya yang khas. Kalau bebek, spesialnya itu kalau boleh jujur, itu kulitnya sama yang di dalam isinya itu kenapa lembut, nggak keras gitu loh. Bebeknya tuh benar-benar enak dimakan gitu, lembut, begitu rasanya itu benar-benar sampai ke dalam-dalamnya itu, udah gitu nggak bau amis. Sambalnya itu spesialnya tuh adalah sambal daun jeruk. Mereka sambalnya di sini ada sambal 7 langit, ada sambal kalau 7 langit itu sambalnya ini sedang-sedang aja. Tapi kalau yang namanya bebek sambalnya Mak Vera, benar-benar sambal genitnya Mak Vera tuh benar-benar pedes tapi wangi. Makanya dibilang sambal genit. 20.000 buat bakso, 25.000 buat soto, dan seporsi bebek ini harganya mulai dari Rp35.000 saja bos. Mak Vera sengaja pilih buka di dalam kompleks apartemen Kalibata. Ini bukan tanpa alasan. Lingkungannya padat dengan banyak penghuni, jelas peluang buat panen cuan terbuka lebar. Dari lingkungan sepadat itu, strategi pemasaran hanya dari mulut ke mulut. Mak Vera juga udah punya rumus keuangan sendiri. Setiap hari Doi sisihkan pemasukan untuk biaya operasional. Jadi bukan cuma laku, tapi kelolaannya juga rapi, bos. 4 hari aja mah udah bisa ngebayar ini toko, ruko. Kan lu tahu sendiri, ruko bayarnya berapa sebulan. Iya kan? Belum bayar listriknya. Tuh mama curhat, belum bayar IPL-nya. Namanya juga deket apartemen.
ya otomatis kita harus biaya pengeluarannya itu harus kita duluan kan. Nah emak punya tekniknya tuh. Jadi setiap hari ntar uang emak disisihkan untuk pembayaran ini. Jadi gitu. Cuannya sih alhamdulillah beneran. Kalau nggak cuan gue nggak bakalan jalanin bisnis. Bos-bos, setiap orang selalu punya kesempatan buat cuan dari bisnis. Seperti Mak Vera, sanggup melakoni 2 profesi bersamaan. Waktu luang pun bisa diisi dengan cari cuan dari bisnis. Buat masyarakat Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, jangan pernah takut untuk berjualan, jangan pernah takut untuk berbisnis. Jatuh bangun dalam dunia bisnis itu udah biasa. Ya, pokoknya segala sesuatu, apapun yang kita jalanin harus dengan ikhlas dan ketekunan. Pokoknya yang penting cuan, bos. Bos-bos, akhir tahun itu momen paling panas buat bisnis makanan. Bukan cuma buat dimakan, tapi buat dikasih untuk orang tercinta. Dari kado kecil sampai hampers premium, dan salah satu brand yang selalu kebanjiran order di musim ini adalah Burnt Sienna. Halo bos, aku Mita dari Burnt Sienna. Burnt Sienna adalah healthy bakery yang based in Jakarta Selatan dan sekarang kita udah ada 8 cabang di seluruh Indonesia. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Burnt Sienna tahu betul, di akhir tahun orang bukan cuma beli roti, tapi pengalaman memberi. Makanya Mita nggak main-main di urusan hampers, bos. Kalau packaging kita itu kayak selalu terinspirasi dari perjalanan travel aku sih. Tahun lalu Christmas-nya itu terinspirasi dari Aurora. Terus tahun ini terinspirasi dari satu brand sih namanya Ralph Lauren. Jadi dia itu pernah ngeluarin koleksi klasik Christmas gitu. Inspirasinya datang dari travel, fashion, sampai arsitektur. Jadi setiap tahun hampers Burnt Sienna selalu punya cerita baru. Nah, tahun ini temanya Ralph Lauren Christmas dengan sentuhan suasana film Wicked. Dengan sentuhan modern yang playful melalui kombinasi pink dan hijau. Jadi, rotinya bukan cuma enak dimakan, tapi enak dilihat. Bikin penerima jadi mau membagikannya di sosial media, bos. Apalagi di tengah hampers jutaan, Mita berani kasih harga cuma Rp349.000, bos. Strategi jitu untuk bisa bersaing dengan banyak kompetitor. Bos-bos, di balik hampers cantik ini ada perjalanan bisnis yang panjang dan pastinya gak langsung sukses seperti sekarang. Dari awal pengennya emang roti sehat. Selama 6 tahun di luar negeri itu aku belajar kayak oh ternyata roti di Indonesia tuh ya kebanyakan tuh pakai pelembut, pakai pengawet gitu loh. Cara buatnya tuh beda kayak orang di luar negeri gitu yang rely on natural yeast. Dari situ, Burnt Sienna mulai mikirin konsep baru, yakni bakery sehat berbasis sourdough, tanpa pengawet, tanpa pelembut. Dengan begitu, dari awal produk yang dibangun Mita sudah kuat, bos. Jadi, untuk memperkenalkan produknya nggak begitu sulit buat doi. Teknik roti kita juga lumayan bukan teknik roti yang biasanya gitu karena kita lebih ke sourdough, roti sehat. Jadi banyak technical things di dapur yang harus diajarin ulang dan harus di training buat beberapa waktu gitu. Di tengah gempuran, Burnt Sienna punya satu prinsip, bos. Boleh ikut tren, tapi identitas harus tetap dijaga. Ini kan lagi tren roti mochi gitu. Kita selalu balik lagi kayak kita itu roti sehat gitu loh. Roti mochi kan banyak yang orang jual dengan biasa banyak isiannya gitu kan, beberapa varian. Nah, kan biasa cenderung orang Indo tuh sukanya manis sebenarnya kan. Tapi kita ya nggak manisin lagi karena emang ciri khas kita pengennya roti sehat yang nggak gitu manis. Dan dari prinsip itu, Burnt Sienna bukan cuma bertahan, tapi bisa tumbuh pelan-pelan
sampai dikenal sebagai pelopor healthy bakery di Indonesia loh bos. Ngomongin soal menunya bos, Burnt Sienna ngebagi jadi 2 kategori utama. Roti satuan untuk daily snacking, dan roti ukuran besar atau full size yang biasa jadi andalan buat sharing, hampers, sampai momen spesial lainnya. Kalau yang roti satuan itu kita start dari 15.000. Kalau misalnya roti yang full size itu dari 72.000 sampai 98.000. Harga yang masih ramah tapi dengan positioning yang jelas nih bos. Healthy bakery dengan teknik yang gak asal-asalan jadi salah satu ciri khas Burnt Sienna loh. Semua rotinya dijamin roti sehat karena mereka pakai bahan natural, gak pakai bahan aneh-aneh. Dan tentunya gak pakai banyak gula, tapi tetap bisa diterima orang Indonesia. Dan konsep yang kuat, lahir menu-menu yang sekarang jadi bestseller, bahkan jadi identitas Burnt Sienna. Untuk bestseller itu kita ada 3. Yang pertama itu roti ube buns triple coklat. Jadi ini roti vegan pertama di Indo dengan adonannya kita pakai ubi. Jadi dia low gluten, terus isinya itu 4 jenis coklat vegan. Terus yang kedua itu kita ada beef and brulee cheese rolls. Jadi dia roti Jepang, terus isinya itu smoked beef, pakai cheddar juga dalamnya. Terus di atasnya itu kita buat saus brulee. Nah saus brulee-nya itu yang bikin spesial karena kita buat sendiri. Lalu yang terakhir itu ada fat buns 5 rasa. Jadi ini Fat Buns 5 rasa ini roti pertama yang kita rilis waktu itu di Burnt Sienna. Kita ada kayak sekitar 25 pilihan rasa gitu. Mulai dari roti vegan berbasis ubi, roti savory dengan teknik ala Jepang, juga roti custom dengan pilihan rasa yang fleksibel, sampai ke produk yang jadi bestseller Burnt Sienna, roti mochi. Menu yang bukan cuma ikut tren, tapi punya cerita tersendiri bagi Mita. Oh kalau roti mochi sendiri tuh kebetulan kayak apa ya, itu tuh menu yang dari kecil udah aku grow up with gitu karena nenek aku jualan mochi di Sukabumi. Itu kayak momennya pas aja sih, pas emang sebenarnya dari 2020 kita ada menu mochi, tapi pas kita keluarin roti mochi bambu itu pas-pasan aja emang roti mochi lagi naik. Ini dia bos yang jadi primadonanya. Roti sourdough dengan isian mochi dan kemasan yang konsepnya back to nature. Jadi kayak oleh-oleh dari kampung halaman kan? Tapi bos, di tengah bisnis roti yang makin rame, Burnt Sienna sadar satu hal, produk sehat aja nggak cukup. Di balik itu, ada strategi yang kuat dan perlu konsistensi, supaya produknya nggak ketinggalan zaman bos. Kalau dari Burnt Sienna sendiri sih kita selalu pakai influencer yang sama-sama aja gitu sih. Jadi kita selalu mengulang ya influencer yang kita pakai gitu. Jadi kita bikin journey juga sama mereka kayak gitu. Kita lumayan sering bikin reel sih, kayak ngikutin tren gitu. Bukan cuma sekedar endorse terus selesai, Doi justru ngebangun perjalanan bareng influencer. Biar audiens ikut tumbuh dan makin percaya sama bisnis Doi. Kalau menurut aku sih worth it ya, apalagi kalau emang pasarnya mereka itu cocok sama pasar kita juga. Dan yang aku bilang tadi itu penting sih, kayak maksudnya kalau kita emang cocok sama satu influencer, kalau bisa ya setia aja terus endorse dia terus. Nah bos, dari strategi yang Mita punya, Doi bisa bangun 8 cabang loh. Bagaimana nggak ekspansi? Bos Mita tiap hari bisa produksi ribuan roti per hari. Dengan range harga 80 ribuan, Mita bisa meraup cuan puluhan juta per harinya bos. Itu baru satu cabang di Tebet. Apalagi pas event-event liburan seperti sekarang. Makin cuan bos. Nah bos, itu dia perjalanan Burnt Sienna. Nah aku ada tips nih buat kalian yang mau mulai usaha. Tipsnya adalah jangan pantang menyerah. Kalau misalnya gagal satu kali, tetap coba sampai berhasil. Dan yang paling penting, cuan bos.
Sekarang nggak usah pening lagi kalau jalan-jalan ke Bogor nyari keseruan. Terkenal sebagai kota yang banyak tujuan wisata, Bogor selalu punya tempat seru untuk dikunjungi. Tempat liburan yang terletak di perumahan Jalan Danau Bogor Raya ini sudah buka dari Desember 2023, Bos. Tapi sampai sekarang masih diserbu karena wahananya yang unik dan seru. Penasaran? Yuk langsung aja kita samperin, sekalian kulik bisnisnya. Halo bos, berawal dari danau yang nggak terawat, sekarang jadi tempat wisata yang viral dan dilirik banyak orang. Mau tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Eits, nggak usah bingung bos, emang agak beda permainan di sini. Salah satu keunikannya ada di balon air ini bos. Nah, kalau kalian lihat dari ketinggian, rangkaian balon ini membentuk susunan kata B-O-G-O-R. Cute banget kan? Di lahan seluas 1,5 hektar ini, ada banyak arena permainan air yang sangat menantang dan patut ditaklukkan. Tapi tenang bos, aman kok. Karena wahana ini sudah mendapatkan lisensi dan standarisasi dari perusahaan Jerman. Basis waterpark itu udah banyak sekali. Di Bogor aja ada beberapa waterpark gitu kan, dan di setiap perumahan yang besar-besar rata-rata punya waterpark. Dan kami beli produk ini dari Jerman. Ada produk dari negara lain, tapi kami sangat mementingkan masalah safety, keamanan dari pengguna. Keren ya? Wahana Bogor Aqua Game ini udah standar internasional, makanya cocok banget buat rombongan kantor, rombongan sekolah, bahkan perorangan. Nah, bos, biar kebayang serunya kayak apa, mending langsung aja ke sini. Kita jajal semua rintangannya, bareng rombongan kakak-kakak ini yuk. Kali ini kita bakal main game estafet ya, bos, sambil menyelesaikan rintangan. Sebelum nyemplung ke air, semua pengunjung wajib pakai pelampung, bos, untuk keselamatan utama. Terus, dengerin nih, Akang Guide mau jelasin cara mainnya. Wah, makin gak sabar nih, karena balon terapung udah ready di atas danau. Let's go! Waduh, belum apa-apa udah nyemplung aja nih. Ayo, semangat kakak! Oh iya, arena bermain ini juga dipastikan ramah anak loh. Ada area yang sengaja dibuat untuk pemanasan dengan kedalaman 80 cm. Makin sulit tantangan, makin dalam juga airnya, sampai 2 meteran. Kita mencari sesuatu yang unik. Nah, ini yang namanya bahasa kerennya adalah inflatable waterpark. Jadi suatu wahana atau balon lah boleh dikatakan yang diinstal di atas air, kemudian orang bermain di atas air. Nah, tapi di lain itu kita juga mencari satu filosofi ya, supaya orang ketika bermain itu juga dapat manfaat, tidak hanya sekedar masalah kesenangan atau happy. Wahana ini lebih banyak adventuringnya, sehingga orang kalau bermain di sini ada handicapnya, masing-masing handicap itu punya ini sendiri-sendiri, dan itu menyehatkan. Wah, seru banget ya tantangannya, nguji adrenalin banget. Ada springboard, water slider, monkey bar, dan lintasan seru lainnya. FYI, pada saat digunakan, balon terapung ini diklaim anti kempes bos. Jadi nggak ada tuh ceritanya bolak-balik ngisi angin setiap hari. Terus, karena ini di danau, pasti airnya nggak sejernih di kolam renang bos. Tapi don't worry ya bos, air danau yang sudah masuk ke area ini sudah melewati proses penyaringan dengan alat khusus bos. Jadi aman di kulit pengunjung. Canggih nggak tuh? Untuk tiket masuknya start from 100 ribuan dengan banyak promo menarik bos. Udah lokasinya strategis, wahananya unik, ada kafenya juga lagi. Kelar main air, bisa langsung mamam cantik deh. Dia tempatnya fun banget, seru banget. Kalian tuh harus cobain karena itu beda dari tempat-tempat lainnya. Karena dia tuh ada kayak semacam challenge kayak Ninja Warrior, dan kalian harus coba. Soalnya seru banget, Kang. Setuju mbak, kalau main air di sini dijamin lupa waktu deh. Sekarang pasti udah bisa nebak sendiri kan berapa cuan yang dikantongin Pak Wahyu tiap bulannya?
Ya, alhamdulillahnya karena respon masyarakat bagus, itu range-nya antara 500 sampai 1 M sebulan. Cuan sebesar ini didapat dengan penuh perjuangan loh bos. Apalagi saat awal, Pak Wahyu dan tim buat ngerubah danau ini. Nggak segampang ngebalikin kedua tangan bos. Butuh waktu lama. Dulu, mungkin kalau 4 tahun yang lalu Mbak Putri ke sini, ini masih hutan. Kemudian kita revitalisasi, kita gali, kita buang lumpurnya, kemudian kita bikin danaunya seperti danau buatan yang 20 tahun yang lalu ada. So, gimana bos? Mau bawa rombongan keluarga, rombongan RT, sampai rombongan RW, cocok banget datang ke sini. Bos, merintis bisnis itu step by step, harus dipikirin matang-matang. Biar apa? Biar cuan bos.